Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Al-Amin Putra Pratama Ma'ruf, Saya Adrio Prayuda. Saya Adelia Putri Enisa. Saya Anam Marlina. Saya Hafiz Letian. Hari ini kami akan melakukan analisa lingkungan bisnis pada UMKM Kaya Coffee yang berlokasi pada Pusat Kuliner PPMK Penurunan Kota Bengkulu. Gaya hidup masyarakat di Kota Bengkulu kini yang cenderung senang berkumpul, bersantai dan nongkrong, menjadikan kafe sebagai tempat yang nyaman untuk bersosialisasi, menghilangkan kejenuhan, serta mencari inspirasi atau ide para pekerja kantor dan anak muda. Sehingga semakin banyak kafe berdiri di Kota Bengkulu, salah satunya coffee shop. Dalam persaingan bisnis coffee shop yang sangat ketat ini, membuat coffee shop yang ada di Kota Bengkulu dituntut untuk lebih kompetitif dalam menciptakan keunggulan dibandingkan pesaing. Dengan demikian, kami kelompok 1 memilih Kaya Coffee sebagai objek yang kami amati. Kaya Coffee merupakan salah satu coffee shop yang ada di Kota Bengkulu yang terletak cukup strategis, yaitu di dekat pusat perbelanjaan Bengkulu Indah Mall, tepatnya di Pusat Kuliner PMK Penurunan Kota Bengkulu. Lokasi ini juga tidak jauh dari pinggir Pantai Panjang yang notabene merupakan ikon wisata Kota Bengkulu. Kaya Coffee didirikan pada tahun 2018 yang merupakan coffee shop yang menyasar segmentasi pasar masyarakat umur 35 tahun ke atas yang butuh tempat nongkrong tenang dan privasi untuk diskusi serta mengembangkan ide. Kaya Cafe sendiri memiliki karyawan yang berjumlah 4 orang dari 3 cabang yang tersedia, yaitu 1 orang karyawan di pusat kuliner yang langsung ditemani oleh pemiliknya, 2 di bandara, dan 1 orang lagi di pasar Pedati. Sumber modal Kaya Cafe yaitu dari modal sendiri serta bahan baku Kaya Cafe yang diambil langsung dari petani lokal yang berasal dari Kepayang, Rejang Lebong, dan Lebong, namun sumber terbesarnya berasal dari kota Kepayang. Pengolahan menggunakan peralatan yang sudah cukup modern dan diproduksi langsung di pusat kuliner Penurunan Kota Bengkulu. Kaya Cafe sendiri menggunakan biji kopi premium sehingga dapat menghasilkan cita rasa kopi yang berkualitas. Kaya Cafe memperkenalkan produknya dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan social commerce seperti Lazada dan Shopee, dan didukung dengan relasi pemilik yang sudah cukup luas menjadi kekuatan tersendiri untuk memasarkan dari mulut ke mulut sehingga lebih mudah tersebar. Dari aspek politik tidak terlepas dari yang namanya regulasi pemerintah, di mana berdasarkan hasil wawancara dengan Bang Dery selaku owner Kaya Cafe, tidak terdapat kendala terkait pengurusan keizinan atau legalitas ke pemerintah setempat, baik dalam pengurusan izin edar maupun lain sebagainya, karena pemilik melakukan pengurusan secara online, sehingga dari sisi regulasi kebijakan pemerintah tidak ditemui yang namanya kendala. Jika kita berbicara pada aspek ekonomi, Kaya Cafe yang menggunakan biji kopi premium mampu menjual kopi dengan harga yang terjangkau. Hal ini dikarenakan pemilik menyadari kondisi dan faktor ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini terbukti UMKM yang berdiri dari tahun 2018 ini dinilai cukup tangguh dan mampu bertahan terus di tengah penurunan nilai ekonomi dan inflasi yang sangat tinggi saat ini. Jika kita berbicara dari aspek sosial, kopi sekarang bukan menjadi komoditi yang hanya dinikmati oleh pekerja orang-orang tua, tetapi sudah menjadi tren baik di kalangan pemuda, remaja, maupun orang-orang tua, karena kopi tidak hanya dinikmati secara aromanya, tapi juga dari rasanya, kemudian dari berbagai jenis olahan kopi lainnya. Jika kita berbicara aspek teknologi, Kaya Coffee sudah menggunakan teknologi dalam merosting kopi sehingga mampu di-packaging secara modern, sehingga Kaya Coffee menurut pendapat kami berdasarkan survei lokasi dan wawancara singkat telah menggunakan teknologi terkini. Jika kita berbicara
Pada aspek lingkungan, usaha kopi merupakan usaha yang ramah lingkungan karena menggunakan potensi alam setempat, dalam hal ini menggunakan biji kopi Kepahyang, Lebong, dan sekitarnya. Jika berbicara dari aspek hukum, owner Kaya Coffee telah mengikuti semua regulasi terkait kebijakan halal, BPOM, dan izin edar. Oleh karenanya, jika kita lihat dari hasil pengamatan kelompok kami bahwa Kaya Coffee secara eksternal sudah sangat kuat dan responsif terkait perubahan dalam lingkungan. Keunggulan bersaing akan menjadi faktor yang penting untuk survive dan memperoleh profit di ketatnya persaingan. Analisis keunggulan bersaing di Kaya Coffee ini akan dijelaskan menggunakan analisis 5 Force Porter. Yang pertama yaitu persaingan di dalam industri. Perusahaan atau industri sejenis yang bergerak di bidang yang sama dengan Kaya Coffee, yaitu kedai kopi yang banyak tersebar di Kota Bengkulu. Produk yang ditawarkan tentu tidak jauh berbeda dan masih berkisar di produk minuman kopi. Namun, tetap saja di antara kedai yang satu dengan juga kedai yang lainnya memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Beberapa contoh untuk pesaing dari Kaya Coffee ini yaitu David Black Coffee dan juga warung kopi Rumah Aceh. Ancaman masuknya pendatang baru. Pendatang baru ini berani mengambil keputusan untuk terjun ke industri dan bersaing dengan pelaku bisnis yang sudah ada terlebih dahulu, tentu dengan persiapan, strategi, dan keunggulannya masing-masing. Salah satu pendatang baru dengan bidang usaha yang sejenis di Bengkulu ini yaitu kedai forestry yang muncul di awal tahun 2003 ini. Itu daya tawar pemasok. Untuk Kaya Coffee sendiri sudah menjalin kemitraan yang kuat dengan 2 kelompok tani yang terpilih yang memiliki potensi unggulan biji kopi di daerah lokal setempat. Beberapa kebun kopi yang dimiliki kelompok tani ini berada di daerah Kepahyang, Rejang Lebong, dan juga Seluma. Kelompok tani ini dipilih oleh Kaya Coffee karena pasokan bahan baku ini dinilai sudah sesuai dari segi kualitas dan juga kuantitasnya yang diinginkan oleh Kaya Coffee, walaupun terkadang terdapat masalah dan juga kekurangan dari pemilihan biji kopi di saat musim-musim tertentu. Yang keempat yaitu daya tawar pembeli. Untuk daya tawar pembeli ini berperan di dalam menekankan naik dan turunnya harga. Untuk di Kaya Coffee sendiri, kegiatan jual beli ini tidak dilakukan proses tawar-menawar, di mana harga yang ditawarkan sudah ditetapkan oleh pemilik sendiri. Di dalam menentukan kebijakan harganya, Kaya Coffee ini memperhitungkan apabila adanya kenaikan harga bahan baku, daya beli masyarakat, dan juga pergerakan harga dari produk-produk kompetitornya. Pembeli hanya dapat memilih varian kopi dan juga harga yang ada di menu di Kaya Coffee. Berikut adalah daftar harga yang ditawarkan oleh Kaya Coffee. Ancaman produk substitusi, di mana produk substitusi akan menjadikan ancaman bagi Kaya Coffee. Faktor-faktor yang menentukan tingkat ancaman dari produk substitusi ini meliputi nilai guna atau harga relatif di dalam kinerja barang substitusi, biaya pengalihan ke barang substitusi, dan kecenderungan pembeli untuk melakukan substitusi. Untuk produk substitusi dari Kaya Coffee ini seperti kedai bubble tea dan juga kedai es krim, di mana kedua jenis kedai ini mulai menjamur di mana-mana, khususnya di Kota Bengkulu sendiri. Dari hasil analisa lingkungan bisnis internal dan eksternal serta analisa keunggulan bersaing Kaya Coffee, dapat ditarik kesimpulan pertama, cita rasa yang istimewa dari biji kopi premium. Yang kedua, peralatan yang modern. Yang ketiga, tempat yang strategis dan nyaman. Keempat, memiliki izin yang lengkap. Kelima, dengan kekuatan internal dan eksternal Kaya Coffee, owner memiliki visi untuk mengembangkan agrowisata di bidang kopi. Baik, demikianlah hasil pengamatan kelompok kami pada Kaya Coffee di Pusat Kuliner Penurunan Kota Bengkulu. Kaya Coffee, Nikmat dan berkelas.